Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 363. Chapter 363 memecahkan rekor. Apakah ini benar-benar terjadi? Mereka akan bersaing satu sama lain. Petik 2. Baik Wang Cheng dan Wu Chuan adalah yang paling unggul di antara para siswa ini. Hasil mereka sangat mengesankan meskipun mereka sudah tua. Menyebut mereka jenius tidak akan berlebihan. Orang bernama Si Feng itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, Si Feng tidak meminta kompetisi ini sendiri. Sebaliknya, kecantikan hebat berdiri di sampingnya yang mengklaim bahwa Si Feng bisa mengalahkan Wang Cheng dan Wu Chuan dalam pertarungan dengan mudah. Demi keadilan, mereka memilih untuk bersaing menggunakan hasil tes. Kecantikan itu dibutakan oleh cinta. Apakah dia benar-benar percaya apapun yang dikatakan Si Feng? Petik 2. Apa yang kamu ketahui tentang itu? Ini disebut memiliki keterampilan. Namun, Si Feng akan menderita karena sombongnya. Segera, tes akan mengungkapkan warna aslinya. Aula pengujian awalnya sangat ramai. Sekarang, karena persaingan antara Si Feng dan kedua siswa itu, semua orang segera berkerumun di sekitar ketiganya. Penonton yang hadir sudah menyaksikan kekuatan Wang Cheng dan Wu Chuan, meski tak satu pun dari mereka yang pernah melihat Si Feng sebelumnya. Namun, tidak ada orang di antara kerumunan yang merasa optimis tentang peluang Si Feng. Si Feng tidak memiliki kerangka yang kuat dan kokoh, atau tubuh berotot raksasa. Penampilan Si Feng terlalu biasa. Si Feng melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan menantang kekuatan pukulan dan waktu reaksi Wang Cheng dan Wu Chuan. Mari kita mulai dengan tes meninju dulu. Masing-masing dari Anda akan mencoba 3 kali. Wu Chuan, kamu akan duluan, manajer Xiao berkata dari samping peralatan pengujian. Meskipun hasil tes Wu Chuan sebelumnya tidak semenarik Wang Cheng, kekuatannya masih lebih dari 320 kg. Dia sudah berada di standar petarung profesional. Wu Chuan mengangguk sebelum melangkah ke peralatan pengujian. Memegang dan mengepalkan tinjunya, lengannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan saat dia mengirim 3 serangan akurat ke arah target kulit. Peng, peng, peng. 3 suara yang dalam dan teredam bergema secara bersamaan. Wu Chuan puas dengan pukulannya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menjauh dari peralatan pengujian, menyeringai dengan arogan pada Si Feng. Angka-angka yang ditampilkan pada alat penguji terus berubah sebelum akhirnya menampilkan 3 nilai. 341 kg, 346 kg, 342 kg. Penonton tiba-tiba menjadi heboh saat ketiga skor ini muncul. Hasil Wu Chuan mendekati hasil Wang Cheng sebelumnya. Mengenai kekuatan murni, Wu Chuan pasti peringkat kedua dalam elit yang direkrut Big Dipper. Manajer Xiao sangat gembira saat melihat angka-angka ini. Hatinya sudah tertuju untuk lebih menekankan pada pelatihan Wu Chuan di masa depan. Bagaimanapun, Wu Chuan jauh lebih unggul daripada Wang Cheng dalam waktu dan kecepatan reaksi. Secara keseluruhan, Wu Chuan lebih kuat dari Wang Cheng. Selanjutnya, Wang Cheng. Manajer Xiao berteriak. Wang Cheng berjalan ke arah peralatan pengujian dan mengambil posisi. Segera, ototnya membengkak, dan pembuluh darah di lengannya juga muncul. Wang Cheng mengirimkan 3 pukulan cepat ke arah sasaran kulit. Peng, peng, peng. Alat uji daya pukulan tiba-tiba mengeluarkan 3 suara tajam, dan bahkan mesin itu sendiri sedikit bergetar. Sementara itu, skor yang ditampilkan mesin menembus ambang 300 kg dan terus meningkat. Dalam sekejap, itu menembak ambang 360 kg. Wang Cheng bahkan telah melampaui rekor tertinggi sebelumnya. Akhirnya, alat uji daya puncing menampilkan hasil akhir. 385 kg, 391 kg, 388 kg. 3 nilai, dan masing-masing melampaui rekor sebelumnya Wang Cheng. Impresif. Saya tidak menyadari betapa Anda telah menahan diri. Manajer Xiao tertawa saat melihat skornya. Kecintaannya pada Wang Cheng semakin dia menatap pemuda itu. Standar petarung top di kota Jinhai adalah 400 kg. Sementara itu, Wang Cheng hanya tinggal seutas benang lagi untuk mencapai standar itu. Berdasarkan potensi pemuda, setelah bintang biduk membesarkannya, dia seharusnya tidak mengalami masalah untuk masuk 10 besar dalam kompetisi tarung pemuda provinsi. Keyakinan Zhao Ruoxi goyah ketika dia melihat hasilnya.
Kekuatan meninju Wang Cheng telah melampaui bahkan Zhang Luowei. Meskipun hanya ada perbedaan sekitar 30 kg antara rekor Wang Cheng sebelumnya dan skornya saat ini, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan 1 kg setelah melewati ambang batas 350 kg. Upaya bertahun-tahun diperlukan untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 30 kg. Tidak mungkin mencapai prestasi seperti itu dalam waktu singkat. Meskipun Si Feng telah mengalahkan Zhang Luowei, Zhao Ruoxi menduga bahwa mereka berdua hampir sama dalam hal kekuatan. Hanya saja, teknik dan pengalaman bertarung Si Feng jauh melampaui Zhang Luowei. Dengan demikian, dia dengan mudah mengalahkan jenius pertarungan yang terkenal. Jika dia tahu bahwa Wang Cheng telah menahan begitu banyak kekuatannya, dia tidak akan pernah memilih untuk bersaing menggunakan hasil tes. Selanjutnya, Si Feng. Meskipun manajer Xiao tidak tahu mengapa Zhao Ruoxi memiliki pendapat yang begitu baik tentang Si Feng, dia tahu bahwa tidak mungkin Si Feng melampaui rekor Wang Cheng dengan berat 391 kg. Si Feng berjalan ke alat pengujian, tersenyum pahit pada 391 kg yang ditampilkan. Dalam hati, pikir Si Feng, dia hanyalah seorang siswa sekolah menengah, namun, bahkan sebelum menjalani pelatihan sistematis, dia sudah begitu kuat. Ini seharusnya yang disebut jenius. Awalnya, Si Feng hanya datang ke pusat pelatihan biduk dengan maksud untuk memeriksa kemajuannya. Namun, dia entah bagaimana terjebak dalam lelucon ini. Jika dia tidak memberikan segalanya, dia mungkin benar-benar menjadi bahan tertawaan. Meskipun dia tidak keberatan ditertawakan, penonton di belakangnya akan mengejek Zhao Ruoxi karena mempercayai orang yang salah, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia izinkan. Saya bertanya-tanya seberapa besar saya telah meningkat. Si Feng kemudian mulai melakukan pemanasan, menyiapkan pukulan bertenaga penuh. Terakhir kali dia menguji dirinya sendiri, dia hanya memperoleh 256 kg, menempatkannya di atas standar orang biasa. Meskipun dia telah meningkat sejak saat itu, tidak mungkin baginya untuk meningkat terlalu banyak. Ia akan terkesan jika bisa mencapai 290 kg. Sial, bisakah kau lebih lambat? Bukankah itu hanya pukulan? Apakah semua ini perlu dibangun? Petik 2. Saya pikir dia ketakutan. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Dalam sekejap, dia bahkan mungkin mengatakan bahwa dia merasa sakit. Menyaksikan Si Feng meluangkan waktunya untuk pemanasan, banyak di antara kerumunan mulai menjadi tidak sabar dan mengejeknya. Si Feng tidak memperhatikan kerumunan yang berisik di belakangnya dan melanjutkan pemanasannya. Itu sudah cukup. Setelah merasakan seluruh tubuhnya mengendur, dia mengepalkan tinjunya dan mengirimkan pukulan cepat ke target. Peng! Alat uji menunjukkan skor 302 kg. Apa? Di sini saya pikir dia akan luar biasa, tetapi dia hanya berhasil mencapai 302 kg. Banyak di antara kerumunan tertawa ketika mereka melihat hasil pertama Si Feng. Pada saat berikutnya, bagaimanapun, Si Feng tiba-tiba mengambil setengah langkah ke depan, melepaskan pukulan sekali lagi. Kali ini, kerumunan samar-samar bisa mendengar persendian di seluruh tubuh Si Feng retak. Pa. Serangkaian 8 letusan bergema. Selain suaranya, beberapa penonton dengan penglihatan yang tajam memperhatikan bahwa, sementara Si Feng melancarkan pukulan keduanya, rambut di sekujur tubuhnya telah berdiri. Setelah itu, pukulan Si Feng mendarat di target. Ledakan. Kali ini, alih-alih pukulan biasa, Si Feng telah menggunakan pukulan 1 inci. Gerakan ini memusatkan kekuatan seluruh tubuhnya menjadi satu semburan. Itu adalah teknik tingkat lanjut yang membutuhkan tingkat kendali tertentu atas tubuh mereka sendiri. Alat penguji bergetar sedikit karena serangan Si Feng, dan skornya segera berubah menjadi 437 kg. Namun, dia belum selesai. Pada saat berikutnya, Si Feng memutar tubuhnya dan melontarkan pukulan, tinjunya mengenai target. Tiba-tiba, target pengujian membungkuk ke dalam, dan seluruh peralatan bergoyang sedikit ke belakang. Sementara itu, seolah-olah terkena palu godam, retakan seperti jaring muncul di lantai marmer tempat kaki Si Feng mendarat. Pada saat yang sama, alat penguji mengeluh dengan keras, tampilan mesin menunjukkan skor menakutkan 576 kg. Pukulan Si Feng telah memecahkan rekor uji kekuatan pukulan dari pusat pelatihan biduk. Apa? Itu, mata Wang Cheng hampir keluar dari rongganya setelah melihat skor ini. Apa-apaan? Wu Chuan sangat terkejut juga. Hasil akhir Si Feng membuat tercengang setiap saksi di aula pengujian, masing-masing dari mereka terdiam.
Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 364. Chapter 364 Pakar Kekuatan Internal. Tidak hanya Si Feng memukul mundur alat uji daya dengan satu pukulan, tetapi dia juga memecahkan lantai marmer dengan satu langkah. Namun, ada satu hal yang membuat bingung semua orang yang menonton. Pukulan dan injakan Si Feng keduanya terlihat sangat ringan, dan tidak peduli bagaimana seseorang melihat kedua tindakan itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan kekuatan yang begitu besar. Namun, hal yang mustahil benar-benar terjadi. Selain itu, ledakan kekuatan itu sangat menakutkan. Pukulan dan hentakan Si Feng masing-masing menghantam alat pengujian dan lantai marmer. Jika mereka mendarat di tubuh seseorang, bukankah serangannya akan berakibat fatal? Baik Wang Cheng dan Wu Chuan secara tidak sengaja menelan ludah ketika mereka melihat lantai marmer yang retak. Mereka tidak lagi memandang Si Feng dengan jijik. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan kagum. Baru sekarang mereka mengerti mengapa klaim Zhao Ruoxi. Jika mereka melawan Si Feng, hasilnya tidak akan menyenangkan. Benar-benar cacingan yang penuh kebencian. Meski begitu kuat, dia terus berusaha menyembunyikannya. Untuk sedetik di sana, saya takut dia akan kalah. Zhao Ruoxi akhirnya menghela nafas lega setelah menyaksikan penampilan Si Feng yang menakjubkan. Berdiri di samping alat pengujian, manajer Xiao ternganga melihat wajah Si Feng yang memerah dan berkeringat dengan mata tidak percaya. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan untuk hasil yang mengejutkan Si Feng, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan lembut, apakah ini kekuatan internal? Manajer Xiao berpengalaman dalam teknik fisik dan pertarungan. Dia tahu hanya seniman bela diri Grandmaster yang bisa memanfaatkan teknik canggih seperti kekuatan internal. Mehem, benar, Si Feng mengangguk, tidak mengharapkan manajer Xiao mengenali teknik itu. Kekuatan internal adalah teknik pertempuran tingkat lanjut. Itu bukan mitos atau legenda, dan itu bukan negara adidaya. Di masa lalu, untuk mempelajari teknik ini, Si Feng telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkonsultasi dengan beberapa master seni bela diri, terus-menerus melatih dan menyempurnakan keterampilannya di domain dewa. Hanya setelah dia akhirnya mencapai tingkat kendali tertentu atas tubuhnya sendiri dia bisa melakukan teknik ini. Meskipun kekuatan internal memberikan kekuatan penghancur yang sangat besar, itu juga sangat membebani tubuh. Satu serangan membuatnya lelah. Saat ini, dia mulai menunjukkan tanda-tanda pingsan. Jika dia meluncurkan serangan lain menggunakan kekuatan internal, kemungkinan besar dia akan jatuh ke lantai. Tuan Si, saya mewakili Big Dipper untuk berterima kasih karena telah memecahkan rekor kekuatan tinju sepanjang masa kami. Menurut aturan biduk, kami akan memberi Anda 300.000 kredit untuk pencapaian ini. Namun, sesuai keinginan saya, selain membayar Anda 300.000 kredit, Tuan Si, di masa depan, Anda akan menjadi anggota Platinum Big Dipper. Anda dapat menikmati diskon 60% untuk semua pengeluaran di Big Dipper. Anda juga akan menerima suite Platinum yang dipesan khusus di Big Dipper Training Center untuk kesenangan Anda, Tuan Si. Setelah menerima anggukan pengakuan Si Feng, manajer Xiao hampir tidak bisa berkata-kata karena kegembiraan. Dia tidak lagi memandang rendah Si Feng sebagai anggota generasi muda. Sebaliknya, dia memperlakukan Si Feng sebagai pendahulunya, bahkan mengubah cara dia memanggil Si Feng. Sejak masa mudanya, manajer Xiao tergila-gila dengan seni bela diri. Dia tidak pernah berhenti melatih tubuhnya. Bahkan sekarang, mimpinya adalah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri dan berhasil melatih kekuatan internal. Namun, meskipun telah bertahun-tahun berusaha, dia tidak pernah berhasil. Jadi, sekarang setelah seorang ahli kekuatan internal berdiri di hadapannya, bagaimana dia bisa menahan kegembiraannya? Seni bela diri tidak menilai berdasarkan usia. Hanya prestasi yang penting. Meskipun dia masih muda, kemampuan Si Feng dengan kekuatan internal menandakan dia sebagai pendahulu manajer Xiao di mata pria itu. Secara alami, dia harus memperlakukan Si Feng dengan hormat. Paman Xiao, sejak kapan kamu begitu murah hati? Untuk sesaat, Zhao Ruoxi bahkan mengira dia salah dengar. Pada saat ini, Paman Xiao tidak hanya menatap Si Feng dengan hormat, tapi dia juga memanggil teman sekelasnya dengan sebutan Pak. Dia bahkan meningkatkan Si Feng dari keanggotaan normal menjadi anggota platinum. Ada kurang dari 100 anggota platinum di seluruh kota Jinhai. Itu adalah simbol status. Bahkan dia hanya anggota emas. Zhao Ruoxi tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan pamannya. Gadis kecil, Tuan Si adalah ahli seni bela diri sejati. Mengapa Anda terkejut dengan peningkatan ini?
Di sisi lain, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Tuan Si adalah seorang ahli seni bela diri, gadis kecil? Kamu benar-benar mengejutkanku kali ini, manajer Xiao berkata dengan tajam, sambil melirik Zhao Ruoxi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin Tuan Si untuk mengajar siswa-siswa ini? Ini bukan tempat yang tepat untuk diskusi seperti itu. Mengapa kita tidak pergi ke ruang rapat dan mengobrol santai? Petik 2. Paman Xiao, bagaimana dengan hasil kompetisinya? Zhao Ruoxi menunjuk skor pada peralatan pengujian. Tentu saja, Tuan Si memenangkan taruhan ini. Tidak perlu menggunakan uji reaksi lagi. Saya akan minta 3 botol cairan gizi S-Rank dikirimkan kepada Anda nanti, kata manajer Xiao. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Wang Cheng dan Wu Chuan, bertanya, apakah kalian berdua memiliki kekhawatiran? Baik Wang Cheng dan Wu Chuan buru-buru menggelengkan kepala. Bahkan orang yang terampil seperti manajer Xiao memperlakukan Si Feng dengan sangat hormat. Kekuatan dan keterampilan Si Feng sangat jelas. Jika mereka terus bersaing dengannya, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tuan Si, sekarang kompetisi ini selesai, mari kita pergi ke ruang pertemuan di lantai atas dan berbicara. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, manajer Xiao berkata. Hati Zhao Ruoxi berdebar-debar karena dia melihat sikap hormat Paman Xiao terhadap Si Feng. Dia juga merasa sedikit bangga seolah-olah kesuksesan Si Feng adalah miliknya sendiri. Tanda hubung. Setelah kerumunan di aula pengujian bubar, manajer Xiao membawa Si Feng dan Zhao Ruoxi ke ruang pertemuan di lantai 21. Tuan Si, apakah Anda tertarik menjadi kepala instruktur biduk? Manajer Xiao bertanya dengan serius. Selama Tuan Si tertarik, Anda dapat menyatakan kondisi apapun yang Anda inginkan. Sangat jarang bertemu dengan ahli kekuatan internal. Bagaimanapun, semua ahli ini adalah master dunia seni bela diri. Status dan posisi mereka semuanya sangat mengesankan. Manajer Xiao tidak dapat bertemu dengan guru seperti itu bahkan jika dia menginginkannya. Mempekerjakan master seperti itu untuk Big Dipper adalah tugas yang bahkan lebih mustahil. Pusat pelatihan biduk terkenal di kota Jinhai dan memiliki pengaruh dalam jumlah tertentu. Di luar kota Jinhai, bagaimanapun, itu tidak diketahui dan tidak signifikan. Biduk tidak mungkin bersaing dengan pusat pelatihan atau kebugaran yang diperintahkan oleh para master seni bela diri. Jika Big Dipper memiliki ahli kekuatan internal seperti Si Feng yang memimpin, tujuan lama mereka untuk menjadi terkenal di luar kota Jinhai mungkin akan segera menjadi kenyataan. Paman Xiao, apakah kamu bercanda? Zhao Ruoxi tercengang. Posisi kepala instruktur biduk bukanlah bahan tertawaan. Pada saat itu, hak yang dimiliki Si Feng akan melampaui bahkan manajer Xiao. Menurutnya, Si Feng hanyalah seorang mahasiswa yang sedikit ahli dalam seni bela diri. Pada awalnya, dia telah mengganggu Paman Xiao dengan niat untuk membantu Si Feng mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang baik, serta melatih sekelompok siswa saat ini. Sekarang situasinya telah berkembang, bahkan dia sedikit lengah. Sejak kapan Paman Xiao bercanda sebelumnya? Saya sangat serius. Saya hanya takut Tuan Si Feng tidak mau menerima tawaran saya. Manajer Xiao tidak tahu harus berkata apa kepada Zhao Ruoxi. Meskipun jelas memiliki ahli kekuatan internal di sisinya, dia belum menyadari nilai sebenarnya dari ahli kekuatan internal. Kecemasan manajer Xiao sangat membebani. Dia sangat takut Si Feng hanya akan berdiri dan pergi, membawa mimpi biduk untuk tumbuh dari kota Jinhai bersamanya. Kepala instruktur biduk, Si Feng berpikir sejenak sebelum berkata, itu bukan tidak mungkin, tapi aku punya 2 syarat. Tuan Si, tolong ungkapkan pendapatmu, manajer Xiao buru-buru berkata. Saya ingin menjadi anggota Dewan Direksi Biduk dan membangun area pelatihan khusus. Sementara itu, saya ingin tanggung jawab penuh atas area pelatihan ini, Si Feng menuntut dengan sungguh-sungguh.